Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Abdul Muhid dan teman-teman yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga kalinya di sini saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan mata kuliah akhlak tasawuf tentang perkembangan akhlak tasawuf abad ke-5 Hijriah. A. Sejarah tasawuf abad ke-5 Hijriah. Tasawuf pada abad ke-5 Hijriah disebut juga dengan tasawuf sunni. Disebut demikian karena tasawuf ini didasarkan pada sunnah Rasulullah dan para sahabat. Pada abad ini muncullah Imam Al-Ghazali yang sepenuhnya hanya menerima tasawuf yang berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah serta tujuan asketisme atau zuhud, kehidupan sederhana, pelurusan jiwa, dan pembinaan moral. B. Corak dan karakteristik tasawuf abad 5 Hijriah. Tasawuf yang berkembang pada abad 5 disebut sunni atau akhlaki. Tasawuf akhlaki memiliki corak dan karakteristik. 1. Melandaskan diri pada Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Tidak menggunakan terminologi filsafat sebagaimana terdapat pada ungkapan-ungkapan syahadat. 3. Lebih bersifat mengajarkan dualisme dalam hubungan antara Tuhan dan manusia. 4. Kesinambungan antara hakikat dan syariat. 5. Lebih terkonsentrasi pada soal pembinaan, pendidikan akhlak, dan pengobatan jiwa dengan cara riadoh atau latihan mental, dan langkah tahalli, dan tajalli. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Adaria, yakni C. Tokoh tasawuf abad ke-5 Hijriah. Yang pertama yakni Al-Qushairi. Nama lengkap beliau ialah Abdul Karim bin Hawazin. Beliau lahir pada tahun 376 Hijriah di Istiwa, kawasan Nishapur, salah satu pusat ilmu pengetahuan pada masanya. Ajaran-ajaran tasawuf Al-Qushairi yang pertama yaitu mengembalikan tasawuf ke landasan Ahlus Sunnah. Yang kedua, kesehatan batin, dan yang ketiga yaitu penyimpangan para sufi. Karya-karya Al-Qushairi yaitu Kitab Al-Risalah Al-Qushairiyah. Tokoh yang kedua yakni Al-Ghazali. Nama lengkap beliau adalah Abu Hamid Muhammad bin Taus At-Tusi Asy-Syafi'i Al-Ghazali. Secara singkat, beliau dipanggil Al-Ghazali atau Abu Hamid Al-Ghazali. Ia dipanggil Al-Ghazali karena beliau dilahirkan di kampung Ghazlah, suatu kota di Kusaran, Iran, pada tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi, 3 tahun setelah Saljuk mengambil alih kekuasaan di Baghdad. Ajaran tasawuf Al-Ghazali yang pertama yakni ma'rifat. Ma'rifat ialah pendekatan diri kepada Allah tanpa diikuti penyatuan dengannya. Jalan ma'rifat adalah perpaduan ilmu dan amal, sementara buahnya adalah moralitas. Yang kedua yakni as-sa'adah, yaitu kebahagiaan sesuai dengan watak atau tabiat. Sedangkan watak sesuatu itu sesuai dengan ciptaannya. Nikmatnya mata terletak pada ketika melihat gambar yang bagus dan indah. Nikmatnya telinga terletak ketika mendengar suara yang merdu. Demikian juga seluruh anggota tubuh, masing-masing mempunyai kenikmatan tersendiri. Karya-karya Imam Al-Ghazali yang pertama yakni Kitab Al-Ihya Ulumuddin, yang kedua Kitab Minhaj Abidin, yang ketiga Kitab Bidayah Al-Hidayah, yang keempat Kitab Ayyuhal Walad, yang kelima yakni Kitab Idin, yang keenam yakni Kitab Mizan Al-Amal, dan yang terakhir yaitu Kitab Mi'raj Al-Salikin. 3. Tasawuf Al-Harawi. Al-Harawi lahir pada 396 Hijriah
dan wafat pada 481 Hijriah atau 1808 Masehi di Herat, kawasan Khurasan. Mempunyai nama lengkap Abu Ismail Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Ali bin Ja'far bin Mansur bin Matta al-Ansori al-Harawi. Dia adalah tokoh Khurasan keturunan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Ayyub al-Ansori radhiyallahu an. Ia juga seorang pemuka dalam ilmu hadis, tafsir, bahasa, dan tasawuf dari kalangan mazhab Hambali yang penuh semangat. Ajaran tasawuf al-Harawi: 1. Ketenangan atau sakinah. Al-Harawi tidak sependapat dengan sufi yang terkenal dengan keanehan dalam pengucapannya, dengan pembicaraannya tentang makom ketenangan yang menimbulkan rasa ridho. Peringkat ketiga dari sakinah adalah ketenangan yang timbul dari rasa ridho atau bagian yang diterimanya, menghindari dari pengucapan aneh yang menyesatkan. Karena ketenangan tersebut telah bersemayam dalam kalbu, maka terhindarlah dari ungkapan-ungkapan yang menyesatkan tersebut. Kemudian yang dimaksud dengan batas tingkatan adalah tegaknya seorang sufi pada batas tingkatan kedudukannya sebagai hamba. Ditegaskan tidaklah melewati dari batas-batasnya sehingga sebagai hamba. Menurut Al-Harawi, tidaklah sampai ketenangan tersebut kecuali di kalbu para nabi atau wali. 4. Tasawuf Al-Hujwiri. Nama lengkap dari Al-Hujwiri adalah Abu Hasan Ali bin Utsman bin Al-Ghazali Al-Julaibi Al-Hujwiri, lahir di Ghaznah, Persia atau Irak pada abad ke-5, yang sekarang Ghaznah termasuk dalam wilayah Afghanistan. Beliau merupakan penulis pertama dalam kitab sufi yang pertama kali ditulis dalam bahasa Persia. Judul dari kitab tersebut adalah Kashful Mahjub, ajaran tasawuf Al-Hujwiri. 1. Syariat dan hakikat. Sebagai salah satu pengikut dari Ahlussunnah wal Jamaah, beliau menegaskan bahwa ada keterkaitan yang erat antara syariat dan hakikat. Menurut syariat, tanpa hakikat tidak membuahkan apa-apa, sedangkan hakikat tanpa syarat hanya membuahkan kemudaratan.